Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Ada Amin. keluhan dari salah satu pelatih di klub Liga 1 yang bilang bahwa Liga 1 Indonesia sadis. Baru 2-3 kali laga kalah terus, pelatihnya langsung dipecat. Iya, Bro Ipong, gimana nih komentarnya? ya, kalau kita melihat seperti itu ya, rasanya orientasi ini ada ini ya, ada semacam kesalahan dalam menatap atau katakanlah memanage sebuah tim ya. Mhm, Karena kalau lagi-lagi sepertinya orientasi dari setiap klub yang berlaga di Liga Indonesia bukan lagi pada bagaimana menampilkan atau menghasilkan pemain-pemain yang bermutu, tapi lagi-lagi hanya pada soal bagaimana mendapatkan juara atau mhm, tidak kalah tapi harus menang gitu loh. mhm, Nah, kalau ini yang terjadi itu kan sepertinya ini jadi menjadi tidak ini ya, tidak produktif juga buat klub itu gitu loh. Karena biar bagaimanapun antara pelatih dengan pemain itu kan harus terjadi ini ya relasi yang cukup baik. Relasi ini dibangun, trust ini dibangun juga melalui proses yang tidak pendek ya. tidak Pasti sebentar. harus tidak sebentar. Pasti harus itu dilakukan secara kontinu dan terus menerus. Kalau belum apa-apa baru 2-3 pertandingan mereka memang kalah, kemudian harus diganti pelatih dan masuk pelatih baru, tentu butuh lagi yang namanya adaptasi. Adaptasi. Sementara liga sudah berjalan. Mhm, Apakah mungkin proses ya. adaptasi ini dilakukan pada saat pertandingan resmi gitu loh? Mhm, mhm, Seharusnya adaptasi ini kan dilakukan mungkin ya pada saat preseason sebelum liga dimulai mhm, gitu. Itu kan akan lebih baik ya. Tapi mhm. kalau belum apa-apa udah ganti pelatih, yang kasihan adalah para pemainnya Ya, menghadapi kebingungan gitu loh. ya, ya. Karena setiap pelatih pasti mengusung doktrinnya sendiri, mengusung skemanya sendiri gitu loh. Mhm, mhm. Ya memang ada bagusnya bahwa pemain diberikan ini ya lebih punya variasi dalam menyerap skema-skema yang dibawa oleh masing-masing pelatih. Mhm, Tapi apakah cukup waktu untuk menyerap itu semua gitu loh? mhm, mhm, Itu satu. Yang kedua, ternyata dengan gaya seperti ini, orientasinya adalah hasil, semua pelatih yang ada di Liga Indonesia artinya selalu berhati-hati dalam menurunkan formasi pemain. Karena mereka takut kalah, mereka sangat berhitung atau tidak berani berspekulasi untuk menurunkan pemain-pemain muda gitu mhm, loh. mhm, Karena pemain-pemain muda ini kan ya pemain yang belum berpengalaman, yang masih apa-apa masih serba canggung, mungkin masih serba takut gitu loh. mhm, mhm. Dan tapi tiba-tiba harus bermain dalam intensitas tinggi, ya tentu pelatih ini juga ngeri gitu loh. Ah, jangan-jangan ini jadi titik lemah dari tim gua gitu loh. Dia pikir begitu. Akhirnya Ya, dikesampingkan nih para ya, potensi-potensi muda yang diturunkan adalah pemain-pemain yang memang sudah pernah bermain di Liga 1 sebelumnya gitu loh. ya, Artinya yang sudah punya pengalaman. Itu adalah untuk menghindari kekalahan. Nah, kalau begitu caranya, artinya ini sama-sama aja mematikan bakat-bakat muda kita gitu loh. mhm, Karena mhm. bakat-bakat muda kita juga perlu diberikan atmosfer pertandingan gitu, Bro. Ya, contohnya adalah Marcelino yang Marcelino. memang dia mungkin punya keistimewaan sehingga bisa bermain di Liga Senior ya. Dan kemudian ketika Betul, dibawa oleh STY juga dia ditempatkan di timnas senior juga walaupun usianya masih cukup muda. Tapi kan itu menjadi betul. eh, plus ya, keuntungan bagi Ya, Marcelino menambah pengalaman dan jam terbangnya gitu ya. Eh, betul, Bro. Gini bro, kan Indonesia ini kebanyakan timnya adalah baru rekrut pemain, rekrut pelatih sekian bulan sebelum laga dimulai. Ketika Betul. liga itu belum ada tanggalnya, mereka belum mulai nih apa membuat tim gitu ya. Nanti tanggalnya udah keluar, oh Mm-mm. iya baru lah rekrutmen dan segala macam. Itu kan artinya juga tidak memiliki visi yang jangka panjang kan, tidak melihat Betul. bahwa visi ini harusnya adalah kalau misalnya berjenjang hari kali ini oke deh di bawah 15 misalnya di posisi 15 ke bawah, tapi tahun berikutnya akan di tengah misalnya. Nanti tahun berikutnya Mm-mm. baru di atas gitu kan nggak ujuk-ujuk sekarang bermain terus pengen langsung di
papan juara atas gitu gitu loh. kan ya, apalagi jadi juara Betul. gitu. Eee, Iya. proses-proses yang seperti itu yang perlu dialami oleh klub itu kayaknya belum terpikirkan atau seperti apa, Bro? Saya pikir ini juga bukan, satu apa kan, bukan semata-mata kesalahan dari pihak klub. Jadi kenapa klub kemudian baru membentuk tim setelah ada jadwal jadwal dari Liga Indonesianya sudah Mhm, resmi keluar. mhm, Karena mereka juga kan tidak ingin menanggung beban biaya misalkan gaji pemain. mhm, Tapi, yang ini juga yang harus dimengerti juga bahwa operator liga itu juga bertanggung jawab terhadap perilaku klub yang seperti ini gitu loh. mmm, Karena operator liga tidak bisa memberikan jadwal yang pasti dari tahun ke tahun gitu mhm, loh. mhm. Kalau jadwal liganya sudah jelas dari tahun ke tahun, tentu mungkin perilaku dari klub juga tidak secara dadakan membentuk klub, Mmm. kemudian melakukan transfer mendadak, semuanya serba mendadak gitu loh. Ya karena mendadak akibatnya kan tidak ada transfer knowledge yang baik antara pelatih dengan, pemain. Betul. Mhm, Betul, karena semua serba mendadak, artinya, adaptasi antar pemain dengan pelatih, antar juga dengan para pemain lainnya, itu kan sebelumnya masih dalam proses adaptasi gitu loh. iya betul, Tapi mereka sudah langsung berhadapan dengan kompetisi, iya. gitu loh. Nah Nah, terkait dengan kalau mhm, kelompok mudanya seperti apa? Juniornya kan kalau misalnya tiap, tim mhm, punya kelompok juniornya mungkin dari junior ini bisa naik ke atas gitu ya? betul. Kan memang, seperti, di negara-negara maju ya, pasti di setiap klub itu diharuskan punya tim muda, tim tim binaan gitu loh. Mhm, Yang tujuannya adalah untuk memberikan ini ya, memberikan kesempatan buat anak-anak muda yang dirasa punya potensi untuk bisa ikut berkompetisi gitu loh. Karena di sana juga ada kompetisi-kompetisi, usia muda gitu loh. Dan, pihak klub juga kan juga, karena punya kewajiban mereka punya tim muda, mereka harus memfasilitasi gitu loh. mhm, Nah, dari, pengurus, federasi, karena semua, klub-klub juga sudah punya amunisinya, tentu mereka juga diharapkan mulai menggulirkan kompetisi. Jangan sudah punya amunisi tapi kompetisinya tidak ada, kan iya, jadi mhm, percuma, mhm, mhm, gitu loh. Nah, itu juga mungkin yang dikhawatirkan oleh klub-klub kita. Kenapa kemudian tidak ada, boleh dibilang mungkin ya, kalau mungkin sekarang sudah ada ya, mmm, tim-tim muda ya, mungkin dulu ya, mmm, mereka tidak punya tim muda yang definitif, karena kompetisi mudanya juga tidak berjalan secara reguler gitu loh. mhm, Jadi mhm, percuma aja punya iya, tim muda tapi nggak ada kompetisinya, mhm. gitu. Ya, ya, ya. Kemarin baru diresmikan ya atau dibuka bahwa kompetisi untuk tim mudanya, tapi kita bahas di video yang lain. Oke, Saya siap kira siap segitu Bro. dulu lah obrolan kita mengenai, eee, sadisnya tim-tim di Liga 1 Indonesia ya. Coba sendiri sebenarnya setuju nggak sih kalau disebut buat, tim Indonesia ini, klub di Indonesia ini sadis? Tulis di kolom komentar ya. Oke, Oke, sobat bola segitu dulu, obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. oke Bro. Thank you Bro.